Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Pak Junaidi yang bertanya tentang gugatan dengan ketidakhadiran atau tanpa kehadiran si penjual. Nah, ceritanya Pak Junaidi ini membeli sebidang tanah berdasarkan perjanjian di bawah tangan. Kemudian sertifikatnya kemungkinan ya sudah diserahkan kepada Pak Junaidi. Sertifikat ini masih atas nama pemilik lama, dan kemudian si pemilik lama ini atau penjual ini beserta ahli warisnya ini tidak diketahui keberadaannya. Nah, apakah memang gugatan itu bisa dilakukan atau seperti apa? Nah, sebenarnya saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu beberapa hal terkait dengan persiapan kita mengajukan gugatan. Jadi kalau memang gugatan ini contohnya ya tentang penjual tanah yang kemudian tidak diketahui keberadaannya, maka kita perlu melihat dokumen-dokumen atau bukti-bukti atau data-data yang kita butuhkan. Yang pertama itu kita harus memastikan apakah memang perjanjian jual beli di bawah tangan itu telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Artinya bahwa si penjual ini juga menandatangani, si pembeli ini juga kemudian menandatangani, dan ada saksi-saksinya. Yang kedua, apakah memang saksi itu masih hidup ataukah memang sudah tidak ada? Kalau memang masih hidup akan jauh lebih baik, karena pada saat gugatan itu kita ajukan, maka saksi-saksi itu bisa didatangkan atau dihadirkan di pengadilan, dan mereka yang bisa membantu menyaksikan atau bersaksi gitu ya di hadapan majelis hakim bahwa memang benar tanah itu sudah dibeli oleh si pembeli gitu ya, dan penjualnya tidak diketahui keberadaannya. Berikutnya adalah apakah memang ada kwitansi pembayaran. Kalau memang ada kwitansi pembayaran, maka kwitansi tersebut harus dilampirkan juga atau bukti transfer ya. Tapi kalau memang pada saat itu dibayarkan secara cash, maka harus ada kwitansi yang di atas materai, ditandatangani di atas materai. Kemudian apakah memang selama pembelian atau setelah dibeli tanah tersebut pembayaran listrik, PBB gitu ya, pajak bumi bangunan, air dan lain-lain gitu ya. Mungkin pada saat itu mungkin masih tanah lahan kosong ya. Jadi dibutuhkan bukti bayar PBB. Apakah memang selama ini setelah transaksi itu terjadi PBB itu dibayarkan oleh pembeli atau tidak? Maka kalau memang iya, maka bukti pembayaran PBB itu yang kemudian dilampirkan oleh si pembeli gitu ya, atau dalam hal ini penggugat. Berikutnya adalah apakah memang tanah itu dirawat oleh si penggugat gitu ya, atau si pembeli. Kalau memang dirawat, apakah memang orang yang merawatnya ini adalah si penggugat atau si pembeli ini sendiri, atau memang ada orang lain. Kalau memang orang lain ini yang melakukan perawatan gitu ya, dan dia mengetahui bahwa pemiliknya itu adalah si pembeli, maka si orang yang melakukan perawatan ini bisa dijadikan saksi juga di pengadilan begitu. Jadi si yang melakukan perawatan ini atau yang merawat ini bisa bersaksi bahwa memang benar tanah itu adalah tanah milik pembeli, dia kemudian dibayarkan atau digaji gitu ya, atau kemudian dia melakukan sesuatu dengan tanah itu dan dia mendapatkan hasil dan lain-lain gitu ya. Itu bisa tergantung dari case masing-masing gitu ya, atau tergantung dari kondisi masing-masing dari tanah itu memang dijadikan seperti apa. Nah, itu bisa menjadi bukti yang kuat atau bisa menjadi alat bukti yang kuat bagi si pembeli gitu ya, bahwa dan meyakinkan hakim atau majelis hakim bahwa memang benar dia adalah pemilik dari tanah tersebut. Dan yang berikutnya adalah apakah memang ada tetangga di sekeliling dari tanah yang dibeli itu. Kalau memang ada pun tetangga ini bisa menyaksikan begitu ya bahwa memang benar tanah itu adalah milik dari si pembeli ini sekarang ini gitu ya. Jadi penjual sudah menyerahkannya kepada si pembeli. Nah, ini bisa menjadi bukti yang cukup kuat gitu ya untuk meyakinkan majelis hakim. Nah, pertanyaannya, saya yakin di sini si yang bertanya gitu ya sudah mengetahui bahwa memang pada saat kita tidak tahu penjualnya berada di mana gitu ya, tidak tahu keberadaannya, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menggugat gitu ya, atau melakukan gugatan. Kenapa ya? Supaya bisa melakukan balik nama. Proses balik nama ini kan memang harus mendapatkan kuasa gitu ya dari pembeli gitu ya, meskipun kita sudah beli dari jangka waktu yang lama. Nah, kalau memang sudah ada akta jual beli dan ada kuasa menjual dari si pembeli ini kepada si penjual, maka sebenarnya kehadiran penjual ini sudah tidak perlu dibutuhkan lagi. Tetapi kebanyakan dari
orang awam itu biasanya melihat bahwa yang penting saya beritikat baik membeli, dan kemudian dilakukanlah jual beli di bawah tangan gitu ya, menyerahkan uang, kemudian ada perjanjian jual beli di bawah tangan. Nah, apakah memang jual beli di bawah tangan ini bisa langsung melakukan balik nama di BPN? Seperti yang kita ketahui di dalam undang-undang pertanahan gitu, atau di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, itu diwajibkan harus berdasarkan akta jual beli. Nah, kalau memang akta jual beli tidak ada, maka harus dilakukan dengan cara menggugat di pengadilan gitu ya. Produknya apa? Produknya nanti adalah berupa putusan pengadilan. Kenapa? Ya, putusan pengadilan itu kan berkekuatan hukum tetap gitu ya. Dan dia sama dengan akta notaris, itu sama dengan produknya dengan putusan pengadilan gitu ya. Jadi putusan pengadilan ini bisa menjadi acuan untuk kemudian melakukan pendaftaran balik nama di BPN. Nah, apakah memang kemudian ketidakhadirannya penjual atau ketidakhadirannya tergugat nantinya ini mempengaruhi gugatan yang ada? Sebenarnya gini, ada begitu banyak macam gitu ya permasalahan, atau ada begitu banyak macam latar yang kemudian bisa menjadi satu ketakutan bagi si penggugat atau si pembeli gitu ya. Gimana kalau memang ternyata si tergugat ini tidak hadir atau penjual ini memang tidak diketahui keberadaannya? Maka sebenarnya pada saat kita melakukan atau kita membuat gugatan, di dalam gugatan itu penggugat atau dalam hal ini pembeli bisa menuliskan alamat dari si tergugat atau si penjual ini dengan tulisan tidak diketahui. Nah, dengan alamat tidak diketahui ini nanti kemudian pada saat persidangan dimulai, hakim akan melihat, oh oke, alamatnya tidak diketahui. Maka sangat mungkin hakim akan meminta atau memerintahkan panitera dan juga penggugat gitu ya untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan pemanggilan sidang kepada si penjual ataupun ahli warisnya gitu, ataupun dalam hal ini tergugat gitu ya. Melakukan pemanggilan di korannya bersifat nasional gitu ya. Jadi karena kita nggak tahu keberadaannya, maka kita harus menggunakan koran nasional yang memang berada di seluruh Indonesia. Artinya bahwa dia dipanggil secara patut dan secara nasional gitu ya. Sebanyak 3 kali biasanya, pemanggilannya sebanyak 3 kali. Jadi kalau memang pemanggilan selama 3 kali ini kemudian dia hadir, contohnya pemanggilan pertama kemudian dia hadir, maka sidang akan dilanjutkan begitu ya, dengan mediasi. Jadi kalau memang si penjual ini kemudian mengakui gitu ya, mengakui bahwa memang benar dia menjualnya kepada si pembeli, maka pada saat itu kita bisa melakukan akta perdamaian. Nah, apabila kedua belah pihak ini kemudian setuju untuk berdamai, maka kemudian mereka akan membuat satu akta perdamaian gitu ya. Kemudian gugatan itu akan dicabut oleh si penggugat, dan kemudian mereka akan pergi ke notaris, menunjuk notaris dan melakukan akta jual beli dan melakukan akta kuasa menjual dan lain-lain gitu yang diperlukan untuk melakukan balik nama. Tetapi kalau memang pemanggilan sampai 3 kali, atau biasanya kalau di pengadilan 2 kali saja pemanggilan koran sudah cukup ya. Tetapi ini memang tergantung dari wilayah pengadilan masing-masing dan tergantung dari majelis hakimnya. Jadi kalau memang sebanyak 2 atau 3 kali pemanggilan kemudian si tergugat ini tidak hadir, maka sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran dari si tergugat gitu ya. Jadi apakah itu memang dimungkinkan? Iya, itu memang sangat dimungkinkan. Dan nanti produk putusan yang didapatkan itu adalah putusan first take gitu ya. Artinya bahwa putusan yang memang dibuat oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bukti-bukti atau alat bukti yang tadi saya sudah jelaskan, dari pertimbangan saksi-saksi yang didengarkan, dan kemudian nanti akan dikabulkan ataukah memang akan ditolak begitu ya gugatan yang diajukan itu. Nah, apabila memang gugatan itu dikabulkan, maka produk putusan itulah yang kemudian akan dibawakan oleh si penggugat ini ke BPN gitu ya, untuk kemudian dilakukan balik nama tanah atau sertifikat tanah yang tadinya sudah dibeli oleh si pembeli tadi. Oke, ini yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Atau kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau juga bisa email di lasa@lasa.com. Saya akan membalasnya di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam keadilan.